Cerita berlanjut dengan kemunculan sosok misterius yang membaca informasi perekrutan anggota baru di mading tengah kota. Kemungkinan dari kelompok Blue Beyond. Di sebuah bar, Noel sedang mewawancarai kandidat anggota baru, tetapi diganggu oleh Wolf yang terus memaksanya bergabung dengan kelompok Lightning Bite. Kelompok ini dipimpin oleh Wolf dan berisi anggota berbakat yang diunggulkan sebagai seeker peringkat C. Menurut Wolf, bergabung dengan mereka akan lebih menguntungkan Noel. Anggota lain menegur Wolf karena terus mengganggu Noel. Seorang elf cantik bernama Alicia bahkan membocorkan bahwa Wolf pernah ditolak oleh penjual bunga karena kebiasaannya yang suka memaksa. Membuat Wolf kesal karena aibnya terbongkar. Noel akhirnya menanggapi ajakan Wolf dengan syarat dia harus menjadi pemimpin kelompok tersebut. Anggota lainnya mendukung ide itu sambil bercanda, bahkan menyebut Noel lebih pintar dari Wolf. Hal ini membuat Wolf semakin kesal dan terus saja mengoceh. Tiba-tiba, seseorang memanggil nama Noel, membuat Noel, Wolf, dan yang lainnya langsung bersiaga. Sosok misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Alma dan menyatakan telah melihat pamflet perekrutan yang disebarkan oleh Noel. Noel segera memulai wawancara dengan Alma. Pertama, dia menanyakan umur Alma karena seeker di bawah umur dilarang. Alma menjawab bahwa dia berusia 21 tahun, 5 tahun lebih tua dari Noel. Anggota Lightning Bite ikut bertanya sambil menggoda Alma yang terlihat manis. Ketika Noel menanyakan pekerjaan dan peringkatnya, Alma mengungkapkan bahwa dia adalah seorang scout peringkat C. Dalam hati, Noel merasa scout adalah peran yang menjanjikan, terutama karena kemampuan pendeteksi yang sangat berguna saat menjelajahi abyss. Namun, dia sedikit menyayangkan Alma baru muncul setelah kelompok pertama Blue Beyond hancur. Noel kemudian menanyakan alasan Alma menjadi Seeker. Alma mengaku sebenarnya tidak tertarik menjadi Seeker, tetapi dia terinspirasi oleh Noel, cucu dari Overdead. Alma mengungkapkan bahwa kakeknya pernah melawan Overdead dan kehilangan tangan kanannya dalam pertempuran itu. Noel awalnya mengira Alma ingin membalas dendam, tetapi Alma menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak masuk akal. Dia hanya penasaran melihat cucu dari pahlawan Overdead yang kini juga menjadi Seeker. Mendengar cerita itu, Noel meminta maaf atas tindakan kakeknya meskipun sudah meninggal. Alma menenangkan Noel, mengatakan bahwa yang lalu biarlah berlalu dan tidak perlu meminta maaf. Namun, saat nama Alkol disebut, semua orang di sana terkejut. Alkol adalah seorang pendiri dan pemimpin pertama dari kultus pembunuh bayaran legendaris. Dia dikenal sebagai assassin legendaris yang menjalankan misi atas permintaan klien. Seorang seeker berbadan besar merasa tidak percaya dengan cerita Alma dan dengan arogan mencoba meremehkannya. Alma yang tetap tenang bertanya bagaimana peringkat seeker ditentukan. Noel menjelaskan bahwa peringkat ditentukan oleh pekerjaan dan pengakuan dari orang lain. Artinya, Alma hanya perlu menghajar seeker sombong itu untuk membuktikan dirinya. Dan tiba-tiba, Alma dengan mudah mengalahkan pria besar tersebut, membuat Noel langsung menerimanya sebagai anggota kelompok. Tidak lama, Noel dan Alma berbincang sambil makan. Alma mengungkapkan bahwa dia yakin Noel adalah cucu Overdead hanya dengan melihat matanya yang mencerminkan tekad untuk menang dengan cara apapun. Alma juga menceritakan bahwa kakeknya dulu pernah memperingatkan agar tidak melawan orang seperti Overdead karena pemikirannya selalu melampaui akal orang lain. Jika bertarung secara jujur, hasilnya sudah jelas, pasti kekalahan. Noel kemudian bertanya mengapa Alma tinggal di gunung. Alma menjelaskan bahwa dia berlatih untuk menjadi seorang assassin. Berpindah dari scout ke assassin dan mempersiapkan diri untuk naik peringkat. Meski belum mencapai peringkat B, semua persyaratan sudah terpenuhi. Noel pun bertanya mengapa Alma tidak bergabung dengan serikat pembunuh, mengingat kemampuannya yang luar biasa. Alma lalu menjelaskan pengalamannya mengikuti ujian untuk menjadi assassin. Dalam ujian 1 lawan 1, Alma menang dengan mudah. Namun, ketika hendak membunuh lawannya, dia dihentikan oleh Simon Gregory, pemimpin baru kultus pembunuh. Simon langsung menyatakan bahwa Alma tidak diterima menjadi seorang assassin. Meskipun kemampuan Alma diakui, Simon Gregory, pemimpin kultus assassin modern, menyatakan bahwa Alma tidak cocok bergabung. Menurut Simon, tipe assassin lama seperti Alma tidak lagi dibutuhkan karena kultus assassin kini berubah haluan. Mereka yang dulu bekerja secara rahasia kini mengabdi pada kekaisaran, lebih fokus pada pengumpulan informasi daripada pembunuhan demi masa depan kultus. Mendengar hal itu, Noel merasa khawatir, meski Alma meyakinkannya bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan melindungi Noel seperti adiknya sendiri.
Kemudian Noel membawa Alma ke hutan untuk menguji kemampuannya beradaptasi dengan peningkatan kekuatan dari buff. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang juru bicara, kemampuan buff sangat penting dalam pertarungan nyata. Sebagai percobaan, Noel meminta Alma menangkap monster bernama Killer Rabbit yang dikenal agresif. Noel menegaskan Alma untuk mendeteksi keberadaan monster di sekitar. Alma menemukan ada 13 ekor Killer Rabbit di dekat mereka. Noel memberikan buff pada Alma dan menetapkan tantangan, yaitu Alma harus menangkap setidaknya 1 ekor dalam waktu 10 detik agar dianggap lulus. Hingga akhirnya Alma berhasil menangkap semua Killer Rabbit hanya dalam waktu 8,6 detik, membuat mereka pingsan. Noel kagum dan menganggap Alma sebagai jenius alami yang tidak memerlukan pelatihan lagi. Dia pun memutuskan agar segera mengambil misi bersama Alma sebagai kelompok baru. Noel menyerahkan surat berisi permintaan bantuan dari sebuah desa bernama Minsk yang pernah dia tolong sebelumnya. Desa itu meminta mereka membasmi begal yang mengganggu penduduk. Dalam perjalanan, Noel menjelaskan berbagai tipe misi Seeker, yaitu Monster Hunt untuk membasmi monster, Crime Hunt untuk melacak dan menangkap penjahat, Treasure Hunt untuk mencari harta karun, dan Mystic Hunt untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Dia juga menambahkan bahwa misi membasmi begal seharusnya menjadi tanggung jawab Tuan Tanah. Namun, karena respon mereka lambat, misi tersebut jatuh ke tangan Seeker. Noel mengingatkan bahwa klien mereka adalah petani miskin, sehingga mereka tidak bisa berharap bayaran besar. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di kota Eudora untuk menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke desa Minsk. Namun, mereka hanya menemukan penginapan dengan 1 kamar. Setelah mandi, Noel keluar dengan tubuh terbuka, dan Alma memperhatikan betapa terlatihnya fisik Noel. Namun, Alma juga mengungkapkan bahwa meskipun Noel berusaha keras melatih ototnya, hal itu tetap tidak cukup untuk menandingi perjuang garis depan. Alma menyatakan bahwa kerja keras tidak akan bisa melampaui bakat bawaan. Menurutnya, sayang sekali Noel hanya berprofesi sebagai juru bicara. Jika Noel memiliki pekerjaan yang sama seperti kakeknya, Overdate, dia pasti bisa menjadi yang terkuat. Pernyataan itu membuat Noel termenung. Sebelum tidur, Noel kembali memikirkan ucapan Alma dan merasa bimbang. Dia teringat nasihat kakeknya untuk selalu percaya pada apapun pekerjaan yang dia miliki. Keesokan paginya, Noel terkejut mendapati Alma tidur bersamanya, yang membuatnya kesal hingga memukul Alma. Di tempat lain, seorang bocah perempuan tampak bermain kitiran bambu. Sementara, seorang pria parubaya kepala desa Mitch menyambut kedatangan Noel dan Alma dengan antusias. Namun, dia terkejut mengetahui bahwa anggota Blue Beyond lainnya tidak ada. Noel menjelaskan dengan tegas bahwa mereka sudah keluar, dan kini hanya dirinya dan Alma yang tersisa. Meski begitu, Noel berjanji akan membasmi bandit sebelum matahari terbenam meski hanya berdua. Singkat waktu, istri kepala desa menyajikan makanan untuk mereka. Bocah perempuan yang sebelumnya bermain kitiran tampak malu-malu ketika Noel mencoba menyapanya. Kepala desa meminta maaf dan menjelaskan bahwa bocah perempuan tersebut sebenarnya selalu menantikan kedatangan kelompok Blue Beyond. Noel mengira bocah itu kecewa karena pemimpin sebelumnya, Lloyd, tidak hadir. Namun ternyata bocah itu sebenarnya menunggu Noel. Setelah itu, Noel langsung membahas masalah utama. Berdasarkan informasi dari kepala desa, ada sekitar 20 bandit yang siap menyerang desa. Desa tetangga bahkan sudah menjadi korban dengan kerugian harta, korban jiwa, dan penculikan gadis-gadis desa. Bandit-bandit itu dulunya pengelana dan kini bermarkas di tebing hutan timur. Noel merasa informasi tersebut sudah cukup. Dia kemudian membicarakan upah mereka, yaitu 200.000 fil dibayar di muka, dan 300.000 fil setelah misi selesai. Total ada 500.000 fil. Istri kepala desa lalu menyerahkan 200.000 fil kepada Noel. Namun Noel merasa ada yang aneh. Dia mengira kepala desa akan menawar, tetapi pembayaran dilakukan tanpa ragu. Noel menduga uang itu adalah hasil jerih payah penduduk desa untuk membayar mereka. Noel memutuskan untuk menjalankan misi dan meminta kepala desa menunggu dengan tenang di rumah. Di perjalanan, Alma kesal karena kepala desa memandanginya dengan tatapan mesum. Tidak lama, bocah perempuan berlari memanggil Noel. Noel menenangkannya mengatakan bahwa mereka akan segera mengatasi para bandit. Bocah itu menyemangati Noel yang disambut ucapan terima kasih darinya. Sebelum pergi, dia berlari sambil berjanji akan menunggu kepulangan Noel. Melihat hal itu, Alma bercanda menyebut Noel tampak seperti pemangsa anak kecil. Noel hanya menanggapinya dengan menyebut Alma gadis yang kocak.
Di sisi lain, para bandit terlihat berpesta. Namun, jumlah mereka ternyata jauh lebih banyak dari informasi kepala desa, bahkan 2 kali lipat dari yang disebutkan. Hal ini membuat Noel kesal karena informasinya tidak akurat. Noel menyadari bahwa jumlah bandit terlalu banyak untuk disebut pengelana. Dan mereka dipimpin oleh Gordo si penyayat, buronan berperingkat B dengan job sebagai squad yang kini menjadi bandit. Saat Noel bertanya apakah Alma bisa mengalahkannya, Alma yakin mampu dalam duel 1 lawan 1. Namun, jika para bandit lain ikut campur, itu akan sulit. Noel pun merancang strategi, menyatakan dirinya akan mengurus para kroco. Alma segera menyusup ke markas menggunakan teknik stealth. Sementara Noel menggunakan skill link untuk komunikasi jarak jauh. Alma berhasil mendekati bos musuh, dan Noel menggunakan skill stun untuk melumpuhkan para kroco. Alma kemudian menuntaskan tugasnya dengan cepat. Setelah itu, Noel bergabung untuk membasmi bandit yang tersisa dengan kelicikannya. Alhasil misi selesai, mereka kembali ke desa dan disambut kepala desa dengan penuh kebahagiaan. Noel melaporkan bahwa mereka berhasil mengalahkan semua bandit, bahkan membawa kepala bos mereka sebagai bukti. Setelah itu, Noel meminta sisa upah mereka. Kepala desa mengajak mereka makan karena sudah menyiapkan hidangan. Saat berpesta, bocah perempuan mengungkapkan keinginannya menjadi seeker, dan Noel menjelaskan cara pendaftaran serta kehidupan seorang seeker di kota. Bocah tersebut yang bernama Chelsea berandai jika suatu saat menjadi seeker, dia ingin bergabung dengan Blue Beyond. Noel berjanji akan bertarung bersamanya, yang membuat Chelsea senang. Beberapa waktu kemudian, kepala desa menawarkan minuman yang harganya 100.000 fil. Meski begitu, Noel curiga dan meminta kepala desa untuk meminumnya dulu. Setelah beberapa alasan, Noel akhirnya mengetahui minuman itu sudah diracuni. Noel menjelaskan bahwa dia tahu karena jika mereka mati, kepala desa tidak perlu membayar upah. Noel memiliki 3 bukti. Pertama, kepala desa berbohong tentang jumlah bandit. Kedua, minuman yang disajikan berkualitas buruk. Dan ketiga, Noel merasakan niat jahat dari pasangan kepala desa saat membahas minuman tersebut. Alma menambahkan bahwa Scott kebal racun, jadi racun itu tidak berpengaruh. Kepala desa di sini marah dan menyuruh Noel pergi. Tetapi Noel menggunakan skill confess untuk memaksanya mengaku. Noel dengan tegas mengatakan dia tidak bisa memaafkan orang yang mencoba membunuhnya. Kepala desa berjanji membayar sisa uang, tetapi Noel menegaskan itu tidak cukup. Kepala desa menjelaskan bahwa dia terlilit hutang pada keluarga Gambino, dan jika tidak membayar mereka akan membunuhnya. Bocah itu datang membawa 820.000 fil dan meminta Noel menghentikan kekejaman kepada ayahnya. Setelah itu, Noel mengajak Alma untuk pergi. Namun, bocah itu berteriak membenci seeker, membuat Noel merasa kecewa oleh wanita yang pernah mengaguminya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan saat sebuah pesawat besar dari klan Gardiner, Regalia Bintang 3 terbang melewati mereka. Regalia adalah klan besar yang diakui kaisar. Terbagi dalam 7 bintang berdasarkan kekuatan dan pencapaian, dengan 4 klan 3 bintang, 2 klan 2 bintang, dan 1 klan 1 bintang. Pesawat adalah hak khusus para Regalia yang berisi orang-orang kuat dan kaya. Kelompok Blue Beyond diputuskan menjadi klan besar Regalia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Mendengar itu, Alma teringat masa lalunya ketika Simon menanyakan soal pembunuh Alcor Judicali, pemimpin kultus sebelumnya. Alma mengakui hal tersebut dan Simon menceritakan bahwa Alcor yang dijuluki Dewa Kematian mentalnya hancur setelah kalah melawan Overdeath. Simon juga mengungkapkan bahwa Alma sebenarnya adalah putri Alcor, bukan cucunya. Alma lahir dari wanita yang diculik dan merupakan salah satu anak-anak Alcor yang bereksperimen untuk mencari yang terkuat di antara mereka. Akibat eksperimen tersebut, semua saudari Alma mati, meninggalkan dirinya sebagai satu-satunya yang selamat. Simon menyatakan bahwa meskipun kekuatan Alma hebat, dia tidak lagi cocok dengan kultus asasin yang baru yang kini beroperasi di bawah kekaisaran dan tetap melakukan misi pembunuhan secara kelompok. Alma di sini menangis mendengar bahwa dia tidak terima meskipun telah bekerja keras selama 21 tahun. Simon menjelaskan bahwa Alma terlalu berbahaya bagi kultus karena ada iblis yang bersemayam di hatinya. Alma merasa tidak dihargai dan bertanya tentang arti kehidupannya, bahkan berteriak meminta agar Simon mengembalikan 21 tahun yang telah dia perjuangkan. Simon menyarankan Alma untuk hidup sesuai keinginannya dan memberitahunya bahwa cucu Overdeath kini menjadi seeker di Serikat Kekaisaran. Simon juga menyarankan Alma untuk bergabung sebagai juru bicara, pekerjaan yang dianggapnya lemah. Kembali ke masa kini, Alma memeluk Noel dan menyatakan bahwa dia akan bertarung di sisinya selamanya. Hah?